Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumus sabt, 23 Agustus 2025, bertepatan dengan 28 Safar 1447 Hijriah. Kita lanjutkan ba'da zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Dharmasraya, Sumatera Barat, dari pembahasan di Fakultas Ilmil Hadis. Dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari min Kitabi Al-Ilm, bab qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Chapter when Allah said, and of knowledge you mankind have been given only a little. Bab ucapan Allah, maka tidaklah kalian itu diberikan dari ilmu yang ada pada Allah illa qalilan, kecuali only a little, hanya sekedar ilmu yang sedikit saja. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qais ibnu Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala baina ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kharibil Madinah wa huwa yatawaqqa'u ala asibin ma'ahu famarra binafarin minal yahud faqala ba'duhum li ba'din saluh anir ruh wa qala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahuna faqala ba'duhum la nas'alanna faqama rajulun minhum faqala ya abal qasim marruhu fasakata fakultu innahu yuha ilaihi fakumtu falamma injala anhu qala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utuitum minal ilmi illa qalila qala al-A'mash hakadha fi qira'atina. So this hadith narrated Abdullah ibn Mas'ud. He said, while I was going with the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam through the rains of Madinah, maka di saat aku berjalan bersama Nabi dari pelosok Madinah yang sudah masuk kepada perbatasan luar Madinah, and he was reclining on a dead palm leaf stalk, maka Nabi berjalan dengan membawa pelepah dari kurma sebagai tongkat untuk berjalan. Some Jews passed by, maka disebutkan famarra binafarin minal yahud, maka Nabi melewati dari kelompok orang-orang Zeus. Zeus maknanya Yahudi. Maka di saat Nabi melewati mereka, mereka saling berbicara. Some of them say, maka di antara mereka berkata to the others, kepada yang lainnya, ask him about the spirit. Maka tanyakan kepada Muhammad itu tentang spirit.
ruh. Some of them said that they should not ask him that question as he might give a reply which would displease them. Jangan engkau bertanya kepada dia. Kalau kamu bertanya kepada dia, nanti dia akan menjawab dengan pertanyaan yang membuat kamu membencinya. Jangan bertanya kepada dia. But some of them insisted on asking. Namun di antara mereka ada yang nekat untuk terus bertanya. Maka dikatakan, oh Abul Qasim, ya Abul Qasim, what is the spirit? Maka wahai Nabi Muhammad, Abul Qasim, apa itu tentang ruh? Maka dia, orang Yahudi ini bertanya tentang ruh. Ruh itu apa? Maka tentang permasalahan ruh itu manusia tidak diberikan ilmu yang banyak. Maka tentang permasalahan ruh ini banyak sekali dari notabene kaum muslimin, apalagi orang-orang kufar. Mereka tidak mengetahui tentang ruh. Pertama, kapan dicabut ruh? When the man is dead. When? Kapan ruh dicabut tidak tahu. Dan yang kedua, banyak yang salah paham tentang ruh. If someone die, maybe the spirit is back to his house. Ya apa tidak? Orang-orang awam mengira jika seseorang meninggal dunia, rohnya itu gentayangan. Dan ditambah lagi di film-film horor, dari dulu kita dicekoki, maka jika ada yang terbunuh, mati penasaran, maka rohnya itu akan gentayangan. Membuat orang menjadi terganggu. Rumah itu ditinggal karena banyak roh-roh yang gentayangan. Jadi roh itu kemana? Gentayangan. Di mana-mana, membuat orang takut. Benarkah seperti itu? Maka ini menunjukkan tentang permasalahan ruh, bahwa ruh itu min amri Rabbi. Namun kita mendapati di dalam hadis-hadis yang banyak bahwa ruh seorang muslim itu di kuburannya, tidak gentayangan. Maka dia mendapatkan nikmat kubur ataupun adab kubur seperti hadis Bara ibnu Azib yang panjang diriwayatkan Abu Daud, yang mana hadis Bara ibnu Azib menceritakan bagaimana ruh kafir dan ruh muslim di saat dimasukkan ke lahat maka dia ikut dan ditanya, man rabbuk, ma dinuk, wa man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapa orang ini yang diutus kepadamu yakni Muhammad? Ma dinuk, apa agamamu? Siapa Rabb kamu? Maka disebutkan jika dia bisa menjawab, diberikan nikmat kubur. Dan di kuburannya, jika dia tidak bisa menjawab, faduriba baina ainai, dia akan dipukul dari antara dua kepalanya dan menjerit, dan tidak terdengar jeritan itu oleh sakolain. Semua makhluk mendengar, ayam, kadal, burung mendengar. Namun manusia dan jin tidak mendengar. Kenapa? Kalau manusia dan jin mendengar, tukang kuburan dan orang-orang yang menjaga kubur atau yang rumahnya bersebelahan dengan kuburan pada masuk Islam semua, pada taubat semua. Mendengar lowongan dipukul. Man rabbuk? Ha la adri. Siapa Rabb kamu? I don't know. Bam. Ma dinuk? What about your religion? Ha la adri. I don't know. Bam. Maka too much people after this make Islam. Allahul musta'an. Maka kembali kepada hadis. Maka ditanya, what is the spirit? The Prophet sallallahu alaihi wasallam remained quiet. Maka Nabi diam.
Dan kata Abdullah, I thought he was being inspired definitely. Maka aku melihat Nabi diam itu, dia dalam keadaan diturunkan wahyu. Maka lihat bedanya, Nabi dulu diturunkan wahyu. Di saat ditanya oleh sahabat tentang sesuatu yang penting dan Allah menginginkan untuk dijawab oleh Nabi, maka Nabi seperti mendapatkan wahyu. Maka ini dari wahyu yang diturunkan. So I stayed till that state of the prophet was over. Maka kami menunggu sampai Nabi fakultu innahu yuha ilaihi fakumtu falamma injala anhu. Maka setelah selesai Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, menurunkan Al-Quran, then said, maka Nabi membaca ayat dari yang kita baca tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utuitum minal ilmi illa qalila. Awas qiraah di sini. Wa ma utuitum. Qala al-A'mas hakada fi qiraatina. Jadi ucapan wa ma utuitum, this al-A'mas recitation. Maka al-A'mas mempunyai qiraah seperti qiraah Asy'ariyah lakin yang masyhur yang kita pelajari. Dan al-A'mas termasuk imam dari qiraah. Maka qiraahnya wa ma utuitum. Adapun qiraah Hafs an Asim yang kita pelajari sekarang adalah wa ma utitum dengan kasratit ta. Adapun qiraah al-A'mas wa ma utuitum minal ilmi. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah di saat Nabi ditanya tentang what is the spirit, apa itu ruh, maka ditunggu jawabannya. Allah menurunkan wahyu, kemudian disampaikan oleh Jibril dengan qiraah al-A'mas, wa yas'alunaka 'anir ruh. Maka dikatakan oleh Allah, and they ask you, O Muhammad, concerning the spirit. Maka mereka bertanya, wahai Muhammad, orang Yahudi itu tentang ruh. Say, qul, katakanlah wahai Muhammad. Untuk mengatakan apa? Qulir ruhu min amri rabbi. So the spirit is knowledge is with my Lord. And of knowledge humankind have been given only a little. Maka tentang permasalahan ruh itu min amri rabbi, dari perkara Allah yang dijadikan rahasia. Wa ma utuitum, qiraah dari al-A'mas, wa ma utuitum. Dan qiraah Hafs an Asim yang kita hafal, wa ma utitum. Maka ini qiraah al-A'mas. Maka al-A'mas di sini yang meriwayatkan hadis membaca dengan wa ma utuitum. Dan qiraah yang kita hafal, wa ma utitum, wa ma utitum. Qiraah al-A'mas, wa ma utitum, afwan, wa ma utuitum. Ini qiraah al-A'mas. Maka yang menjadi poin di sini adalah disebutkan tentang permasalahan ruh, ilmunya hanya Allah yang tahu. Dan tidaklah ilmu-ilmu yang diberikan kepada kalian kecuali hanya sedikit saja. Dan ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita di dalam bab, so the point from this chapter, ayah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. So Allah give knowledge for the religion is just something small, just a little bit, hanya sedikit saja. Contohnya tentang permasalahan ruh.
Maka sampai sekarang permasalahan ruh itu banyak orang tidak paham. Sampai banyak terjadi kesyirikan. Seperti orang-orang yang ngalap barokah ke kuburan para nabi terdahulu, kuburan Nabi Hud, kuburan Nabi Fulan, atau kepada kuburan wali-wali soleh seperti sunan-sunan, atau kuburan dari guru-gurunya yang dianggap wali majduh yang sudah meninggal. Maka tidaklah kita mendengar, ayo di bulan demikian dan demikian kita pergi ke haulnya Syekh Fulan, haulnya di Mesir Ahmad Al-Badawi, haulnya di negeri tertentu wali Fulan, Sunan Fulan, dan seterusnya. Lalu apa setelah itu? Mereka datang dan ngalap barokah. Di kuburan para wali mengatakan, wahai wali, sembuhkanlah istri saya, sembuhkanlah anak saya, jadikanlah istri saya bunting. Sudah 30 tahun menikah, tetapi tidak pernah hamil. Karena dia obesitas, beratnya 200. Maka tidak bunting karena obesitas. Ujung bendul dalam semak, butet mandul banyak lemak. Maka si butet mandul karena banyak lemak. Dan itu di ilmu kedokteran. Perempuan jika obesitas tidak mengeluarkan ovum karena terlalu banyak lemak. Jadi pengen hamil, ya turunkan berat badan misalnya. Di sini dia malah meminta kepada wali, wahai wali, jadikanlah istri saya hamil. Wali di sini yang menjadi poin, ruhnya di mana? Apakah wali itu mendengar di kuburan menunggu? Dan di sini juga apakah wali itu dokter spesialis kandungan, SGOT, spesialis kandungan, sehingga dia bisa memeriksa rahim. Di kuburannya itu ada USG, ultrasonografi, si perut istrinya diperiksa, ada layar screen dari ultrasonografi, tidak ada. Lalu dari mana? Inilah kekacauan pemahaman tentang ruh. Dikiranya si wali ini ngejogrok, menunggu pasien, menunggu orang yang berdoa padanya, nongkrong. Wahai wali, berikan aku rezeki. Kamu diberi rezeki. Seperti itu. Maka alhasil, berapa manusia yang tidak memahami tentang ruh? Karena ruh itu hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit. Dan gambarannya seperti hadis yang kita tadi sebutkan dari Al-Bara Ibnu Azib, bahwa ruh kaum muslimin menunggu di kuburannya, bukan menunggu bagaikan dokter menunggu pasien, meminta kepada dia dan diberikan, meminta kesembuhan dan diobati, meminta rizki dan diberikan rizkinya, meminta pangkat, mendapatkan bintang-bintang di pundaknya, kemudian diberikan pangkat jenderal, tidak. Maka mereka duduk di kuburannya ima dalam adabil qabr atau dalam nikmatul qabr. Mana dalilnya? Hadis Al-Bara Ibnu Azib di saat bisa menjawab tentang 3 perkara, Rabbi Allah, dinil Islam, wa hadha rajul alladhi bu'itsa fina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dari langit, sadaqa abdi, telah benar hambaku. Iftah lahu abwaban minal jannah, maka buka kuburannya, masukkanlah hawa-hawa yang dingin dari surga. Kemudian setelah itu orang ini dalam keadaan diberikan oleh Allah, wa wasi' qabrahu madda basarin, kemudian luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Maka orang ini dalam keadaan hidup menunggu di alamil barzah dalam keadaan baik. Kemudian fafrisuhu minal jannah, maka berikanlah kepada kamar tungguannya itu perkakas-perkakas dari surga. Tentunya tidak seperti surga. Namun bagi mereka yang tidak bisa menjawab, man rabbuk ha ha la adri, ma dinuk ha ha la adri, wa ma hadha rajul wa man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum ha ha la adri.
Bagaimana kadzaba abdi, disebutkan bahwa hambaku telah berdusta. Akhirnya disebutkan fadayyib qabrahu, maka sempitkan kuburannya. Saking sempitnya orang ini, tulang-tulangnya itu, tulang iganya itu patah karena saking sempitnya. Jadi tiduran seperti itu tidak bisa disempitkan sampai tulang-tulangnya itu patah. Maka itu keadaan di alamil barzah bagi orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan yang diinginkan oleh Allah diadab seperti itu, menunggu dalam keadaan keburukan. Lalu apa? Belum cukup dengan itu. Fafrusuhu minan nar, maka diberikan perkakas dari api neraka, di antaranya pakaian dari api neraka. Cukup setelah itu tidak. Orang yang soleh, wa yatba'uhu rajul thayyibul rih, thayyibul wajh, thayyibul libas, maka orang ahli kubur yang baik ini akan diikuti. Follow someone in his grave, and he is handsome and very good the clothes, wa indahu rih thayyib. Faqala hadha rajul, man anta ladhi fi wajhikal khair, who are you, follow me and you have a good style. So he said, ana a'malukal khair, I'm your good deeds in the world before. I'm your prayer, I'm your fasting, I'm your tawakkul, I'm your patience, sabr, I'm your dakwah, I'm your recitation Al-Quran. Maka disebutkan, siapa kamu yang mengikuti aku dalam keadaan wajah yang baik, pakaian yang baik, bau ataupun harum badannya, dikatakan aku amalmu, aku salatmu, aku puasamu, aku menghafal Al-Quran dan hadis, dan aku. Adapun orang yang kafir, musyrik, munafik, atau yang buruk, maka yatba'ahu rajul, follow the man but bad face, bad clothes, and very stinky, sangat bau, wallahu alam seperti udang busuk ataupun seperti kotoran hewan, iya dan billah. Diikuti terus. And his face is very scary, maybe monster like this. So the guy said, who are you? Siapa kamu? Alladhi wajhuka bisyarr, yang wajahmu sangat menakutkan. Terbayang di kuburan sendiri, disempitkan kuburannya, dan diberikan perkakas dari api neraka yang membakar panas, dan diikuti oleh orang yang menakutkan, mengikuti terus. Bau bagaikan udang busuk, kotoran kucing, dan seterusnya misalnya. Maka orang ini terus mengikuti. Maka ditanya, man anta ladhi biwajhika syarr, siapa kamu yang di wajahmu itu buruk, pakaian kamu kotor dan bau busuk? Apa dia jawab? Ana a'maluka syarr, I'm your bad deeds in the world. Aku adalah amalan buruk kamu, like bid'ah, like kufur, like syirik to Allah, like drink alcohol, like zina, prostitution, like aklu riba, make riba, and the others, meninggalkan salat dan yang lain. Maka aku amalan-amalan yang buruk kamu dulu di dunia. So this the answer. So after this what? The man Saleh, Allah give nikmah in his grave. So he said, Ya Rabb, aqimis sa'ah. Oh my Lord, I want now the doomsday until I'm coming to my paradise. But the kafir musyrik, what they say? Ya Rabb, la tuqimus sa'ah. Oh my Lord, please don't begin the doomsday
Why? Because they know in the grave is better than in the hellfire. Maka ini dari ilmu yang sedikit Allah bukakan kepada kita. So this just something small bit about ruh. And after this we don't know. So sampai kapan ruh itu ada di badanmu? Sampai usia berapa? Kita tidak tahu. Dan tentang perkara-perkara yang kami sebutkan, bahwa manusia banyak tidak mengetahui tentang ruh, dan inilah yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qiraah Hafs an Asim dan qiraahnya Al-A'mas, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Adapun dari segi sanad, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qais ibnu Hafs. Maka Qais ibnu Hafs dia hidup di tabaqah yang ke-10, the stage of the 10, maka dia keluar dari itba'ut tabi'in dan dia hidup di zaman Imam Ahmad. Maka Qais ibnu Hafs At-Tamimi Ad-Darimi Al-Basri from Basrah. Abu Hatim said Syekh, wa Daruqutni said Siqah, wa Yahya ibn Ma'in said Siqah. So this man is Siqah. Maka orang ini adalah rawi yang Siqah. Dan rawi yang Siqah menunjukkan hadisnya itu sahih. An Abdul Wahid. Who is Abdul Wahid here? Siapa yang tahu Abdul Wahid? Nah, Abdul Wahid man? Abdul Wahid ibnu Ziyad. Baik, Abdul Wahid ibnu Ziyad Al-Abdi Al-Basri. So from Basrah. The second from Basrah. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-8. He living in the stage of the 8. Dan tabaqah yang ke-8 adalah dari itba'ut tabi'in yang pertengahan. Maka dia hidup di zaman Abdullah ibn Mubarak dan Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya dari para ulama. Adapun kedudukan beliau, maka dia rawi yang siqah. Berkata Abu Zur'ah dan Abu Hatim siqah. Berkata Abu Daud As-Sijistani penulis kitab Sunan Abi Daud siqah. Berkata Ad-Daruqutni siqatun ma'mun. An-Nasa'i said, dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. And you know An-Nasa'i mutasyaddid, dan kamu tahu An-Nasa'i sangat keras dalam jarah wa ta'dil, maksudnya pelit. Orang lain semuanya mensikohkan, dia la ba'sa bihi, maknanya pas-pasan. Maka kita tetap mengambil ucapan rawi-rawi yang mengatakan sikoh ataupun para ulama ahli jarhi wa ta'dil. Juga berkata Muhammad ibnu Sa'ad, wa kana thiqatun katsirul hadis. Dia itu rawi yang thiqah, yang banyak hadisnya. Maka inilah keadaan rawi Abdul Wahid ibnu Ziyad Al-Basri adalah rawi yang thiqah. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-A'mas. Siapa Al-A'mas? Sulaiman ibnu Mihran. Imam Al-A'mas imam dari dua ilmu syar'i yang sangat agung. Imam di ilmil qiraah. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan ilmu qiraah, sibuk dengan Al-Quran. Maka dia imamnya para qiraah, ahlul qiraah. Kedua, imamnya para muhaddisin. So Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mas have two big ilm. The first Al-Quran and the second is hadis. Namun yang namanya manusia tidak sempurna. But the human is not perfect. Hanya Allah, just Allah is the perfect. So Sulaiman ibnu Mihran is imam, muhaddis.
ahli qiraah. Namun dia diuji oleh Allah mudallis, seorang mudallis, sehingga hadisnya jatuh. Jika menyebutkan an maka jatuh, tidak diterima karena dia mudallis. Dan di sini dia meriwayatkan an Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i. Maka Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi, bahwa periwayatan Sulaiman ibnu Mihran al-A'mas jika meriwayatkan dengan an-anah kepada Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari guru yang paling banyak periwayatannya, sehingga murid terkuat dari Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i adalah al-A'mas. Maka seorang mudallis jika banyak meriwayatkan dari gurunya dan dia mudallis, diterima oleh para ulama karena menunjukkan dia orang yang paling banyak periwayatan, menunjukkan dia mendengar dari gurunya. Meskipun mudallis, tapi kalau dia meriwayatkan dari gurunya yang terkenal, dia sebagai murid yang banyak periwayatan, maka diterima tadlisnya. Dan di sini dia melaksanakan an-anah, maka Imam Al-Bukhari memasukkan kepada sahihnya, menunjukkan Imam Al-Bukhari butuh kepada riwayat Al-A'mas dari Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i meskipun dengan an. Maka Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i min Kufah. Jadi dia al-Iraqi al-Kufi. Adapun Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i maka seperti muridnya dia imam. Maka dia imam muhaddis di atas derajat siqah. Maka dia ahlul fikih dan imam dari ilmunya. Kemudian kembali kepada hadis dari Alqamah. Maka di sini Alqamah dia adalah Ibnu Qais. Ada dua Alqamah di zamannya, Alqamah Ibnu Waqqas. Namun di sini Alqamah Ibnu Qais an-Nakha'i juga, sama-sama dari Kufah, dari Irak. Maka Alqamah Ibnu Qais an-Nakha'i dia hidup di Tabaqah Ats-Tsaniyah. Maka dia termasuk apa? Tabi'i al-Kabir. Tabaqah Ats-Tsaniyah. Tabaqah pertama para sahabat, tabaqah kedua at-Tabi'i Kabir atau al-Mukhadram. Makna al-Mukhadram, orang yang hidup di zaman Nabi namun tidak sempat menuntut ilmu bersama Nabi dikarenakan jauh, atau dikarenakan dia hidup di Madinah tapi masih kecil, dinamakan mukhadram. Dan ini banyak. Adapun mereka orang-orang yang sudah berakal tapi tidak sempat belajar dengan Nabi, siapa contohnya? Uwais al-Qarni. Maka dia melihat berapa ahlul Yaman, dan Uwais al-Qarni Yamani, melihat orang-orang Yaman pergi ke Nabi dan sukses. Abu Hurairah, Abu Musa al-As'ari. Maka Uwais al-Qarni ingin juga, namun dia punya ibu, yang mana ibunya ini sudah tua dan tidak ada yang bertanggung jawab atas ibunya kecuali dia. Maka akhirnya dia tidak bisa datang bertemu kepada Nabi, menjadi sahabat tidak bisa. Maka ini dinamai dengan mukhadram. Akhirnya setelah ibunya meninggal, barulah dia datang di zaman siapa? Di zaman Umar. Maka di zaman Umar dia datang dan telah diwanti-wanti oleh Nabi di dalam hadis, "Idza atakum Uwais al-Qarni minal Yaman, fatlubu minhu maghfirah." Wahai Umar, jika datang dari Yaman Uwais al-Qarni, minta agar mendoakan kepadamu ampunan. Kepada Umar. Maksudnya Umar meminta kepada Uwais. Siapa Umar? Hidup bersama Nabi. Dan siapa Uwais?
tidak pernah duduk bersama Nabi. Namun ini wasiat dari Nabi. Maka Umar melaksanakan wasiat dari Nabi. Di zaman Umar memimpin, barulah datang Uwais. Maka dia setiap datang wufud, tamu-tamu dari Yaman, dari haji ataupun umroh, maka datang dari Yaman misalnya, segerombolan melaksanakan haji. Maka ditanya, hal fikum Uwais al-Qarni? La, sudah lewat. Kemudian suatu hari datang rombongan dari Yaman, hal fikum Uwais al-Qarni? Naam, ha anada. Iya, ini aku. Akhirnya dia sampaikan, aku meminta kepadamu untuk mendoakan aku, kata Umar. Maka kaget Uwais al-Qarni. Ana, Uwais al-Qarni mendoakan untuk Amirul Mukminin. Naam, karena ini perintah dari Nabi. Lihat, poin pendalilannya di sini bahwa Uwais al-Qarni, wallahu a'lam, dari dulu memang bercita-cita ingin menuntut ilmu bersama Nabi, namun karena birrul walidain, karena dia berbuat baik kepada orang tuanya, kalau ditinggal orang tuanya mati. Siapa lagi yang bertanggung jawab atas ibunya? Mungkin suaminya sudah meninggal, bapaknya dia dan keluarganya tidak ada yang lebih besar dari dia kecuali dia, dan yang lainnya mungkin masih kecil. Maka akhirnya dia tidak bisa meninggalkan ibunya. Maka dia lebih mementingkan ibunya. Akhirnya datang bergabung di zaman Umar. Maka inilah dari permasalahan al-mukhadram. Maka kembali kepada rawi yang merupakan mukhadram di sini, dan dia adalah Alqamah ibnu Qais fi tabaqah ats-tsaniyah. Lalu bagaimana kedudukan beliau? Beliau di atas derajat thiqah. Maka Yahya ibnu Ma'in telah memuji beliau dengan ucapan thiqah, dan para ulama yang lain pun memujinya, dan dia adalah di atas derajat thiqah dari a'immatit tabi'in. Maka selesai dari sanad, maka siapa yang bisa ditanya? Muhammad, Man Syekhul A'mas? Bingung. Siapa gurunya Al-A'mas? Ibrahim. Ibrahim ibnu Man? Ibrahim ibnu Zaid An-Nakhai. Ibnu Yazid An-Nakhai. Siapa gurunya Ibrahim? Alqamah ibnu Qais An-Nakhai. An-Nakhai. Siapa gurunya Alqamah ibnu Qais? As-Sahabi. Man sahabi? Man sahabi Anas? Abdullah ibnu Mas'ud. Salah sejenis. Indah fi Abdurrahman. Siapa muridnya Ahmas? Man tilmid Ahmas? Abdul Wahid ibnu Ziyad. Abdul Wahid ibnu Ziyad. Siapa muridnya Abdul Wahid ibnu Ziyad, gurunya Imam Al-Bukhari? Hafs. Qais ibnu Hafs. Baik. Qais ibnu Hafs. Al-an iqra as-sanad. Haddatsana Qais ibnu Hafs, haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad, haddatsana Ahmad, haddatsana Ibrahim ibnu Qais Ibnu Yazid An-Nukhai, haddatsana Alqamah ibnu Qais An-Nukhai, haddatsana Abdullah bin Mas'ud. Baik, indak ya Hudzaifah. Ada sanad musalsal biman. Sanad ini musalsal dengan siapa? Musalsal bil Iraqi. Bil Iraqin. Karena dari Basrah dan dari Kufah semuanya Iraq. Baqiya al-akhir fi ilmi al-qiraah. Mada qiraah al-A'mas wa mada qiraah Hafs di dalam ayat ini. Ya Hafs wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Qiraah al-A'mas wa ma utitum min al-ilmi illa ma utitum. Ma utitum. La laisa utitum. Tamam. Maka ini qiraah dari al-A'mas.
utuitum. Qiraah Hafs wa ma utitum. Maka alhamdulillah poin pendalilannya sudah jelas bahwa permasalahan ruh Allah hanya memberikan ilmu sedikit. Maka oleh sebab itu tidak ada yang mengetahui kapan ruhnya akan dicabut. No one know about spirit when the spirit is gone from his body. Because Allah said, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari, dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Maka inilah pelajaran di kesempatan hari ini. Sudah hafal kalian semua matannya dan tinggal dihafal, sudah hafal kalian sanadnya, tinggal dihafal matannya. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Silakan mentasmi dari matan yang sebelumnya. Tafadhol.